Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mula Saputra dengan NPM 2175258. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Islam sebagai pemenuhan tugas mata kuliah agama. Pertama, pengertian hukum Islam sebagai solusi kehidupan masyarakat harmonis, juga sebagai penganut agama Muslim terbesar. Indonesia cukup sadar tentang hukum Islam. Memang ada banyak hal yang akan kita pelajari, misalnya sumber hukum Islam, pembagian hukum Islam, tujuan hukum Islam, dan contoh hukum Islam. Kesadaran akan pentingnya mempelajari hukum Islam, selain memberikan pemahaman, melembutkan pikiran dan hati agar muncul rasa toleransi. Ternyata hukum Islam juga dapat dijadikan sebagai media belajar untuk bersikap dan berperilaku lebih baik. Karena tidak sekedar mengajarkan bagaimana cara berinteraksi sosial, bagaimana membangun hubungan dengan masyarakat, tetapi juga menuntut pada kemaslahatan dunia dan akhirat. Seperti yang kita tahu, kemajemukan masyarakat yang beragam agama, suku dan golongan yang ada di Indonesia sebenarnya paling rawan dipecah belah. Namun berkat hadirnya hukum Islam, nyatanya toleransi masyarakat cukup baik meskipun masih ada golongan yang tidak sepaham. Nah, pada pembahasan ini kita akan mengulas tentang pengertian hukum Islam, tujuan dan hukumnya. Baik, berikut pengertian hukum Islam menurut ulama dan ahli seperti beberapa tokoh. Pertama, Abdul Ghani Abdullah. Menurut Abdul Ghani Abdullah, dalam bukunya yang diterbitkan di Gema Insani Press mengungkapkan bahwa hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Ia pun juga menyebutkan bahwa konsepsi hukum Islam sebagai dasar dan kerangka hukum yang ditetapkan oleh Allah. Hukum Islam menurut Abdul Ghani Abdullah tidak hanya mengatur antara manusia dengan Tuhannya saja, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, juga mengatur antara hubungan manusia dengan alamnya. Kedua, pandangan dari Amir Syarifuddin. Beda lagi dengan pendapat Amir Syarifuddin, hukum Islam menurutnya sebagai perangkat peraturan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini. Ketiga, pandangan dari Eva Iriani. Hukum Islam menurut Eva Iriani adalah syariat Islam yang berisi sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini, yang mengikat semua pemeluknya. Eva Iriani menjelaskan bahwa tingkah laku yang dimaksud adalah mengacu pada segala perilaku dan sikap Rasulullah. Disebutkan pula syariat diambil berdasarkan pada istilah yang merunut pada hukum-hukum yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya dengan amaliyah. Berdasarkan sumber hukum Islam, kehadiran hukum Islam ternyata memiliki maksud dan tujuan. Salah satunya untuk menyatukan perbedaan, mengingat banyak interpretasi tentang ajaran Islam. Interpretasi yang timbul inilah yang memicu terjadi perbedaan pendapat, konflik, pemahaman radikal, dan sifat keegoisan masing-masing golongan. Maka dari itu, hukum Islam hadir sebagai penengah. Kenapa penengah? Karena hukum Islam disusun berdasarkan sumber hukum Islam. Adapun sumber hukum Islam yang digunakan mengacu sebagai berikut. Pertama, Al-Quran. Sumber hukum Islam yang paling dasar adalah Al-Quran. Sebagai kitab suci umat muslim, tentu saja Al-Quran sebagai tiang dan penegak, di mana Al-Quran pesan langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan lewat malaikat Jibril. Kemudian Jibril menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad. Muatan Al-Quran berisi tentang anjuran, ketentuan, dan larangan, perintah, hikmah, dan masih banyak lagi. Bahkan di dalam Al-Quran juga disampaikan bagaimana masyarakat berakhlak dan bagaimana seharusnya manusia yang berakhlak. Kedua, hadis. Hadis sebagai sumber Islam yang tidak kalah penting. Kenapa hadis digunakan untuk hukum Islam? Karena hadis merupakan pesan, nasihat, perilaku, atau perkataan Rasulullah Subhanahu wa taala
segala sabda, perbuatan, persetujuan dan ketetapan dari Rasulullah SAW akan dijadikan sebagai ketetapan hukum Islam. Hadis mengandung aturan-aturan yang terperinci dan segala aturan secara umum. Muatan hadis masih penjelasan dari Al-Quran. Perluasan atau makna di dalam masyarakat umum, hadis yang mengalami perluasan makna lebih akrab disebut dengan sunnah. Ketiga, ijma. Mungkin ada yang asing dengan sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu ijma. Ijma dibentuk berdasarkan pada kesepakatan seluruh ulama mujtahid. Ulama yang dimaksud di sini adalah ulama setelah peninggalan Rasulullah SAW. Kesepakatan dari para ulama, ijma tetap dapat dipertanggungjawabkan di masa sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kesepakatan para ulama ini dibuat karena penyebaran Islam sudah semakin meluas, tersebar ke segala penjuru. Tersebarnya ajaran Islam pasti ada perbedaan antara penyebar satu dengan yang lainnya. Nah, kehadiran ijma ini diharapkan menjadi pemersatu perbedaan yang ada. Keempat, kias. Kias sepertinya tidak banyak orang yang tahu. Sekalipun ada yang tahu, masih ada perbedaan keyakinan bahwa kias ini tidak termasuk dalam sumber hukum Islam. Meskipun demikian, para ulama sudah sepakat kias sebagai sumber hukum Islam. Kias adalah sumber hukum yang menjadi penengah apabila ada suatu permasalahan. Apabila ditemukan permasalahan yang tidak ditemukan solusi di Al-Quran, hadis, ijma, maka dapat ditemukan dalam kias. Kias adalah menjelaskan sesuatu yang tidak disebutkan dalam tiga hal tadi, Al-Quran, hadis, dan ijma, dengan cara membandingkan atau menganalogikakan menggunakan nalar dan logika. Keempat sumber hukum Islam di atas menunjukkan bahwa hukum Islam tidak sekedar hukum biasa, karena dasarnya mengacu pada 4 hal yang sangat fundamental. Bahkan ada beberapa pendapat lain selain mengacu pada 4 sumber hukum di atas, masih ada lagi sumber hukum Islam, yaitu ada ihtisan, ihtisab, sadduz zariyah atau tindakan preventif, urf atau adat, dan qaul sahabat Nabi SAW. Pembagian hukum Islam. Jika dilihat dari pembagian hukum Islam, memiliki beberapa bagian, ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, haram, makruh, dan mubah. Berikut alasannya. Pertama, wajib. Saya yakin banyak menyadari betul kata wajib itu. Dikatakan wajib apabila mengerjakan perbuatan akan mendapat pahala, apabila meninggalkan kewajiban akan mendapatkan siksa atau dosa. Kecuali bagi orang yang tidak mengetahui ilmu atau aturan. Kedua, sunnah. Dikatakan sunnah apabila seseorang yang mengerjakan perintah akan mendapatkan pahala, jika tidak mengerjakannya pun tidak dosa atau tidak disiksa. Hanya saja banyak orang yang menyarankan untuk mengerjakan sunnah karena sayang jika ada kesempatan mengumpulkan amal dan tidak dimanfaatkan. Haram. Dalam kehidupan sehari-hari, umat muslim memiliki banyak aturan yang menyangkut tentang kehalalan dan mana yang haram. Dikatakan haram apabila hal-hal yang dilarang tetap dilanggar akan dicatat sebagai dosa. Jika meninggalkan hal-hal yang haram, maka akan dicatat mendapatkan pahala. Keempat, makruh. Dikatakan makruh apabila aturan yang dimakruhkan ditinggalkan, maka jauh lebih baik. Sedangkan jika makruh tetap dilakukan, maka kurang elok atau kurang baik, baik itu kurang baik untuk diri sendiri atau orang lain. Misalnya merokok bagi diri sendiri tidak baik untuk kesehatan, bagi orang pun juga kurang baik. Kelima, mubah. Dikatakan mubah apabila diperbolehkan dalam agama dibolehkan, dikerjakan, atau yang seharusnya ditinggalkan tidak dikerjakan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kalimat ataupun kata, mohon dimaafkan karena di sini saya juga masih belajar untuk memahami materi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.